Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita dipertemukan kembali. Kita dalam kondisi yang sehat, kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kita. Puji nama Tuhan, saat ini mari kita akan satukan hati kita merendahkan diri di depan Tuhan, sehingga ibadah kita pada saat ini berkenan di mata Tuhan. Dan mari Bapak Saudara persiapkan hati kita akan memuji nama Tuhan. Dan satu pujian yang indah, pribadi yang mengenal hatiku, seperti rusa yang merindukan surga Tuhan. Mari kita akan bersama-sama nyanyikan seperti rusa yang haus akan air yang diberikan Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Membawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa. Engkau adalah pribadi yang mengenal hati kami. Engkau tahu bagaimana keadaan kami pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang senantiasa mengenali kami. Engkau Allah yang senantiasa menolong kami di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan akan pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan tolong supaya setiap hati kami Tuhan pakai untuk dapat menerima firman Tuhan, dan kami boleh mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini beribadah bersama-sama. Tuhan menyertai, dan Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus-Mu yang dapat mengubahkan setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini. Amin. Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Abednego, dan kita akan persiapkan dengan satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk, supaya hati kita menjadi bejana-bejana yang siap untuk dibentuk Tuhan, sesuai dengan apa yang kita yakini, sesuai dengan firman yang kita akan dengarkan bersama-sama. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus.
kasih-Mu Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salam sejahtera buat kita semuanya. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita anggap diberikan kekuatan, diberikan sukacita, kesehatan yang berasal dari Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian yang saat ini boleh beribadah, ialah kasih karunia Allah akan senantiasa mengalir dalam setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita masih ibadah di rumah saja. Silahkan Bapak Ibu tetap menyimak, tetap memuliakan nama Tuhan, tetap semangat di dalam belajar firman Tuhan, semangat berdoa, semangat terus memuji-muji nama Tuhan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose yang pertama, ayat yang 9 sampai yang ke-14. Kami ulangi, Kolose pertama atau Kolose 1 ayat 9 sampai yang ke-14. Kebenaran firman Tuhan akan saya bacakan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam kita, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari kita sejenak kita akan berdoa. Mengucap syukur Tuhan, pada saat ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan akan memberikan roh hikmat pengertian kebenaran firman-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi maksud kebenaran-Mu, dan biarlah setiap saat, setiap hari kami dapat melakukan kebenaran-Mu itu dengan penuh sukacita. Berfirmanlah Tuhan, hari ini kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang hikmat dan pengertian yang benar. Hikmat dan pengertian yang benar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih artinya hikmat menurut Kamus Bahasa Indonesia? Hikmat adalah kebijakan dan kearifan. Menurut Kamus Alkitab, di situ ditulis tentang bahwa hikmat itu adalah kasih karunia yang berasal dari Tuhan, di mana seseorang itu dimampukan untuk mengerti tentang kehendak Tuhan, mengerti tentang kehendak Allah. Jadi seseorang atau anak-anak Tuhan diperlukan yang namanya hikmat dan pengertian yang sungguh-sungguh tentang kebenaran firman Tuhan. Ayat 1, Kolose 1 ayat 9b, disitu ditulis, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah Bapak yang dikasihi Tuhan, untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna diperlukan yang namanya hikmat dan pengertian yang sungguh-sungguh tentang kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Hikmat sudah barang tentu harus kita miliki. Sebagai umat Tuhan, kita membutuhkan hikmat dari Allah di dalam hidup kita. Jika kita hidup tanpa hikmat, itu sama saja kita seperti seorang yang tidak tahu apa-apa. Maaf, mungkin bodoh. Jadi tidak mengerti tentang kebenaran, tidak mengerti tentang kebaikan, tidak mengerti bagaimana mereka menolong orang lain atau membagi kasih dengan orang lain. Mereka hanya hidup sekedar hidup, sing penting aku urip. Mungkin dalam hatinya berkata seperti itu. Kita tidak akan dapat mengerti dengan benar tentang kekristenan kita.
apabila kita tidak memiliki hikmat. Jadi hikmat dan pengertian yang dari Allah itu mutlak harus kita miliki supaya kita dapat hidup di dalam kebenaran dan tidak menyimpang dari jalan-jalannya, yaitu jalan Tuhan. Hikmat dan pengertian yang benar itu merupakan suatu kemampuan atau kecakapan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita semuanya. Supaya apa? Supaya kita dapat mengambil suatu keputusan yang tepat, keputusan yang sungguh-sungguh benar, yang harus kita ambil di dalam menjalankan segala aktivitas kita, di dalam pelayanan kita, di dalam setiap pekerjaan kita. Firman Tuhan ini merupakan suatu nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, supaya jemaat Kolose pada waktu itu sungguh-sungguh mengerti tentang hikmat yang berasal dari Tuhan. Karena Rasul Paulus menyadari bahwa jemaat Kolose pada waktu itu sudah banyak yang menyimpang, terutama di dalam ajaran-ajaran palsu. Dan tentunya nasihat ini bukan hanya kepada jemaat Kolose saja, tetapi juga kepada kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam menghadapi ajaran-ajaran palsu ataupun ajaran-ajaran sesat, umat Tuhan harus memiliki hikmat dan pengertian dari Allah sendiri. Itulah pentingnya mengapa hikmat Allah itu harus dimiliki oleh orang-orang percaya atau oleh orang-orang Kristen. Karena hikmat Allah itu akan menuntun kita kepada hal-hal yang benar, pada hal-hal yang ajaib, yang luar biasa, yang berasal dari Tuhan. Mari kita akan selidiki mengapa kita penting untuk memiliki hikmat Allah. Yang pertama adalah ketika kita memiliki hikmat Allah, tentunya kita juga mengenal kehendak Allah. Tujuan kita memiliki hikmat Allah supaya kita mengenal kehendak Tuhan. Ayat 9c di situ dikatakan untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, di situ dengan jelas untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Sebagai umat Tuhan, apakah mungkin dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan jika kita belum mengenal secara sungguh-sungguh tentang hikmat yang berasal dari Tuhan? Tentu itu adalah suatu hal yang mustahil. Kita dapat hidup berjalan seiring bersama dengan Tuhan, menuruti kehendaknya, jika hidup ini, jika kehidupan kita sudah mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita dengan sungguh-sungguh mengenal kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, berdoa, selalu mengucap syukur, dan selalu tetap berbuat baik kepada orang lain. Itu caranya supaya kita sungguh-sungguh mengenal kehendak Tuhan, sehingga hikmat Tuhan itu yang berasal dari Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian yang kedua adalah ayat 10a, di situ dikatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah hidup berjalan di dalam kebenaran. Hikmat akan menuntun kita untuk memasuki kehidupan yang layak dan berkenan di mata Tuhan. Itulah pentingnya kita berjalan di dalam kebenaran. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, saya percaya seorang yang sungguh-sungguh menyadarkan diri kepada Tuhan, mereka pasti akan hidup di dalam kebenaran. Mereka pasti akan hidup meminta hikmat yang dari Tuhan. Supaya apa? Supaya jalannya lurus, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak goyah apapun yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Walaupun badai hidup menerpa kehidupan kita, pergumulan yang berat, pergumulan yang meletihkan hidup kita, tetapi ketika kita hidup di dalam kebenaran, saya percaya Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kebenaran-kebenaran yang terjadi di dalam hidupnya, sehingga hikmat Allah itu akan menuntun hidupnya untuk tetap berpegang teguh akan janji Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita akan menerima kuasa kemuliaan Allah. Kita akan menerima kuasa kemuliaan Allah. Mengapa kita penting untuk mengerti hikmat Allah? Supaya kita menerima kuasa kemuliaan Allah. Ayat 11 dikatakan
dan dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, ketika kita menerima kuasa kemuliaan Allah, itu bukan semata-mata karena kebaikan kita, tetapi karena anugerah yang diberikan oleh Tuhan, yang memampukan kita untuk menolak segala dosa, menolak segala perbuatan-perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah. Dan kita dimampukan untuk sanggup melawan kuasa kegelapan, melawan iblis, dan kita hidup di dalam kebenaran yang kita alami bersama Tuhan. Itulah pentingnya kita dapat menerima kuasa kemuliaan Allah, karena kita dapat hidup benar di mata Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, yaitu membuat hidup kita melimpah dengan ucapan syukur. Ucapan syukur sering terjadi kita dengar, bahkan terlalu mudah kita ucapkan. Setiap kita berdoa pasti mengatakan ucapan syukur atau mengucap syukur. Apapun keadaan kita, apapun anugerah yang diberikan kepada kita, pasti kita mengucap syukur. Yang menjadi pertanyaan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, sudahkah kita sungguh-sungguh mengucap syukur apa yang diberikan Tuhan? Makanya ayat 12 di situ dikatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Nah, Rasul Paulus sudah menjadi teladan buat kita semuanya, di mana Rasul Paulus selalu mengucap syukur, melihat hal-hal kebaikan yang berasal dari Tuhan, melihat bagaimana seluruh jemaat dapat tetap mengandalkan Tuhan. Rasul Paulus tetap mendoakan jemaat, tetap mengucap syukur atas anugerahnya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, mau tidak mau kita juga harus mengucap syukur. Dan kita berhak meraih semua janji Allah. Dengan hikmat kita dapat berjalan dengan kehendak Allah, dan bahkan membuat kita dapat hidup di dalam perkemenangan. Raihlah hikmat dan pengertian yang benar, yaitu hikmat dan pengertian yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Itulah 4 hal yang menjadi pokok pergumulan atau perenungan pada siang hari ini, ialah menjadi dasar pegangan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah mengenal kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, hidup berjalan seiring di dalam kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah kita akan menerima kuasa kemuliaan Allah. Yang terakhir, membuat hidup kita akan melimpah dengan ucapan syukur. Mari kita bersama-sama berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini, biarlah hikmat Tuhan memampukan kami untuk mengerti tentang kebenaran yang sejati yang berasal dari Tuhan sendiri. Kami percaya firman-Mu akan termatri dalam hati dan pikiran kami, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah pada hari ini. Kami percaya ibadah hari ini tidak akan sia-sia, tetapi biarlah apa yang menjadi persembahan hari ini, baik itu pujian, firman Tuhan, hati dan pikiran kami terlebih harta untuk kemuliaan nama Tuhan saja, bukan yang lain. Kami yakin dan percaya kasih Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita tetap semangat di tengah-tengah pandemik hari ini. Tetap menjaga kesehatan, jauhi kerumunan, dan kita tetap memakai masker, pakai protokol kesehatan, cuci tangan yang bersih, dan kami percaya Allah akan menuntun kita, Allah akan menyertai dalam setiap perjalanan hidup kita. Mari kita akan berdoa, baik berdoa syafaat untuk bangsa kita, gereja kita, dan pergumulan seluruh jemaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Allah, atas segala pertolongan Tuhan,
penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap sehat, tetap kuat. Itu karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa menaungi, mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia tercinta, bangsa kami yang kami tempati. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan buat para pemimpin-pemimpin kami. Kami terus berdoa supaya mereka dapat memikul tanggung jawabnya di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan Indonesia pada saat ini, baik itu melalui pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan mengizinkan, tetapi kami juga percaya juga bahwa Allah akan menyertai. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan rencana dan rancangan yang terbaik buat bangsa kami. Pulihkan bangsa kami, ampuni bangsa kami, dan Tuhan akan berkati untuk seluruh masyarakat Indonesia ini. Tuhan, ialah yang menderita, Engkau Tuhan akan terus berikan kekuatan. Yang letih lesu Tuhan akan berikan kelegaan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan senantiasa, sehingga mereka tidak mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan, tetapi di balik penyakit yang mereka derita, Tuhan akan memampukan mereka untuk semakin mendekat, melekat kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Kudus BPW Trangkil, Bantengan Pati. Kami percaya Engkau akan memberkati gereja kami dengan penuh keyakinan, dengan penuh keoptimisan, sehingga seluruh jemaat tetap semangat di dalam menjalankan segala aktivitasnya, baik itu dalam pelayanan ataupun dalam segala pekerjaan. Tuhan berkati, Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari kehidupan-kehidupan yang tidak baik. Kasih kuasa Roh Kudus akan senantiasa melimpah, menaungi, melingkupi dari kehidupan seluruh jemaat. Kami percaya segala usaha daya upaya yang dilakukannya, Tuhan akan membuat kesuksesan, Tuhan akan membuat keberhasilan bagi seluruh jemaat yang saat ini boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang saat ini boleh beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk mitra kami, baik itu Gereja Baptis Indonesia Peniel, GPI Getsemani, GPI Celeduk, ataupun Gereja Induk, ataupun mitra-mitra kami yang memperhatikan gereja kami. Kiranya Tuhan juga akan berkati. Tuhan tolong supaya mereka juga terus berkembang, terus semangat di dalam memuji, beribadah, mengasihi, melayani di dalam kehidupan berjemaat. Kami yakin dan percaya hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan akan limpahkan kehidupan dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Berkati seluruh jemaatnya, sehingga mereka juga mengalami yang namanya damai sejahtera, sehingga mereka tetap semangat. Dan kami serahkan untuk pertumbuhan gereja masing-masing, biarlah jiwa-jiwa baru boleh datang kepada Tuhan, dan mereka boleh dikuatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan seluruh jemaat yang saat ini menderita sakit. Kiranya Tuhan juga akan pulihkan dan Tuhan berikan kesembuhan, sehingga mereka tetap sembuh seperti sedia kala, dan mereka tetap mau melayani Tuhan. Mereka optimis di dalam menjalankan segala aktivitasnya, dan mereka mau taat setia sepanjang hidupnya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pendengarkan di channel YouTube pada saat ini. Tuhan juga akan kasih, Tuhan berkati, Tuhan limpahkan rezekinya, Tuhan akan berikan sukacita, hati yang gembira, hati yang penuh damai sejahtera buat seluruh para pendengar. Terima kasih Tuhan, dan kami juga serahkan persembahan hari ini, biarlah berkenan di mata Tuhan. Biarlah persembahan ini Engkau akan sucikan, berkati, supaya menjadi kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini, sehingga kami semakin semangat di dalam melayani Tuhan. Ketika kami bersyukur apapun keadaan kita, bersyukur atas anugerah, nikmat, kemurahan yang berasal dari Tuhan yang kami terima setiap saat. Bapak Ibu sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan penuh damai sejahtera, pulanglah dengan membawa berkat firman Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan oleh persekutuan Roh Kudus akan menuntun, menyertai dalam setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian. Haleluya, amin.